Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Science Edu Channel, masih dalam diskusi terkait pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang pengembangan perangkat pembelajaran, yakni pada langkah ketujuh, pembuatan rencana evaluasi, khususnya pada area pelaksanaan peer teaching. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng serta share video ini. Jadi sebenarnya yang disiapkan oleh pengembang PPG Daljab 2022, peer teaching hanya dilaksanakan satu hari, yakni di hari yang ke-26 atau hari terakhir pengembangan perangkat. Tapi ini tidak rasional karena kita harus menampilkan kira-kira 10 mahasiswa. Tampil dalam sehari rasa-rasanya terlalu berat. Maka kebijakan di UNY, kita akan memulai peer teaching di hari ke-25. Jadi pagi hari memang kita akan ada video conference untuk memberi pengantar tentang rencana evaluasi seperti yang sudah kita bahas pada video kami sebelumnya. Tetapi begitu pengantar pembuatan rencana evaluasi sudah dilakukan, maka tahap berikutnya langsung kita akan melakukan peer. Jadi melalui link pengantar pembuatan rencana evaluasi ini, kita akan melakukan peer teaching juga. Setelah mungkin barang 30 menit kita memberikan pengantar tentang pembuatan rencana evaluasi yang harapannya sudah dikerjakan oleh mahasiswa sebelumnya karena informasinya sudah kami berikan sejak kemarin, sehingga nanti teman-teman di pagi hari bisa vicon untuk pengantar pembuatan rencana evaluasi, plus beberapa mahasiswa mungkin sudah tampil, mungkin 2 atau 3 mahasiswa tampil peer teaching. Lalu di sela-sela itu kita istirahat sebentar, mungkin mahasiswa bisa mengunggah tagihan pembuatan rencana evaluasi yang harapannya sudah dikerjakan di hari sebelumnya, sehingga di sini tinggal unggah saja. Lalu nanti pada tahap siang harinya di sini siang atau sore pada link presentasi dan penguatan di sini kita gunakan untuk peer teaching tahap kedua di hari ke-25. Ya, kalau pagi hari tadi sudah tampil 2 mahasiswa, maka mungkin pada link ini akan tampil 3 mahasiswa. Sehingga secara proses di LMS semua bagian, semua link bisa kita cover seperti itu. Jadi di hari ke-25 pelaksanaan peer teaching untuk 5 mahasiswa. Begitu kira-kira kalau jumlah kelompoknya 10 mahasiswa. Kemudian kita bergerak di hari ke-27. Ya, di sini yang sudah benar-benar peer teaching itu di sini. Nah, tapi di awal sesi kita akan melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan di hari ke-25, yaitu di sini ada presentasi dan penguatan tentang rencana evaluasi. Tapi saya kira tidak usah presentasi, nggak apa-apa, langsung dosen memberikan masukan tentang rencana evaluasi yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa, diberi beberapa input, diberi beberapa penguatan seperti itu. Tapi setelah itu lanjut kegiatannya adalah peer teaching, yaitu untuk menyelesaikan sisa dari mahasiswa yang di hari ke-25 belum tampil. Kalau ada mahasiswanya 10, berarti di hari ke-26 ini akan tampil 5 mahasiswa. Tapi tidak harus dalam satu rangkaian waktu 5 mahasiswa tampil gitu. Kita bisa membuat pagi hari mungkin tampil 3 mahasiswa, lalu istirahat, kemudian siang hari tampil 2 mahasiswa biar kita lebih rileks. Lalu tagihan untuk kegiatan peer teaching ini adalah mahasiswa harus mengupload video rekaman selama mereka melakukan peer teaching. Ya, videonya nanti disimpan dalam Google Drive, lalu ditaruh linknya di sini sesuai dengan kelompoknya. Jadi kalau kita detailkan bagaimana pelaksanaan peer teaching PPG Daljab tahun 2022 ini, kita mulai dari tahap perencanaan. Oke, di tahap perencanaan kan sejauh ini teman-teman sudah menyusun 2 buah rencana aksi. Ya mudahnya 2 buah RPP begitu, lengkap dengan segala instrumen pembelajarannya. Ada rencana aksi 1 dan rencana aksi 2. Di masing-masing rencana aksi kan ada 2 pertemuan yang sudah kita kembangkan. Ada pertemuan 1, pertemuan 2 untuk rencana aksi 1, ada pertemuan 1 dan pertemuan 2 untuk rencana aksi 2.
Nah, untuk kebutuhan peer teaching, pilih salah satu yang sudah ada ini. Misalnya kita akan memilih dari paket rencana aksi 2. Di dalam rencana aksi 2 kan ada 2 pertemuan nih. Kita pilih misalnya pertemuan 1. Bapak Ibu juga boleh memilih dari rencana aksi 1 ya. Rencana aksi 1 dipilih mungkin pertemuan 1 atau pertemuan 2 bebas. Di sini saya contohkan kalau ada mahasiswa yang kepingin menggunakan paket rencana aksi 2 di pertemuan 1 yang akan dipakai untuk peer teaching, caranya adalah kita perlu modifikasi perangkat itu menjadi perangkat peer teaching. Bagaimana cara memodifikasinya? Mengurangi indikator, mengurangi kegiatan pembelajaran. Kenapa? Karena peer teaching hanya 30 menit. Padahal misalnya untuk SMP, setiap pertemuan kan kira-kira terdiri dari 2 kali 40 menit. Maka untuk kebutuhan peer teaching silahkan Bapak Ibu kurangi indikatornya, kurangi tujuan pembelajarannya, sehingga kita bisa mengurangi kegiatan pembelajarannya dan otomatis akan mengurangi durasi waktu pelaksanaan pembelajarannya hanya menjadi 30 menit. Otomatis ini waktu yang ada silahkan teman-teman mempersiapkan, memodifikasi perangkat yang sudah ada, dipadatkan, dikurangi tujuannya, dikurangi kegiatannya, yang kira-kira nanti tinggal menjadi 30 menit yang siap untuk kita gunakan sebagai perangkat peer teaching. Tidak ada tempat khusus untuk mengunggah perangkat peer teaching, tetapi pasti dosen butuh itu. Maka saya mendorong kepada para dosen untuk menyiapkan sebuah ruang Google Drive, atau mahasiswa yang menyiapkan ruang Google Drive boleh, sehingga nanti disitulah tempat mengumpulkan perangkat peer teaching itu sehingga bisa diakses oleh dosen dan mahasiswa lain. Saya kira seperti itu solusinya, karena tidak ada di LMS tempat unggahan perangkat peer teaching. Bagaimana dengan pelaksanaannya? Jadi sudah saya sebutkan sebetulnya peer teaching ini tadi dilakukan selama 2 hari. Sehingga kalau ada 10 mahasiswa, mungkin hari pertama akan tampil 5 mahasiswa, hari kedua tampil 5 mahasiswa. Tiap-tiap mahasiswa tampil dalam durasi waktu 30 menit. Di sana lengkap, ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Sangat bagus kalau semuanya betul-betul bisa ditampilkan. Tapi manakala misalnya kegiatannya itu merupakan praktikum yang rumit gitu ya, praktikum yang butuh alat dan bahan yang agak susah untuk disiapkan secara daring besok, maka boleh saja Bapak Ibu hanya di dalam peer teaching itu mungkin dalam tanda kutip pre-memori, atau paling tidak mendorong atau menampilkan, ayo anak-anak kita praktikum apa gitu ya. Kemudian dalam tanda kutip pura-puranya ya, mahasiswa yang ada di Google Meet itu secara berkelompok melakukan percobaan, meskipun mungkin tidak betul-betul melakukan percobaan karena alatnya tidak ada. Tapi selagi alatnya ada, mudah, accessible, saya kira sebaiknya betul-betul dikerjakan ya di kegiatan inti, lalu nanti juga ada kegiatan penutup. Ini selama 30 menit saja. Kemudian nanti saat masa tampil, pastikan ada yang melakukan perekaman layar. Bahwa dosen sudah merekam, iya, tapi menurut saya paling baik salah satu dari mahasiswa itu melakukan perekaman layar. Jadi misalnya begini, hari ke-25 ada 5 mahasiswa yang tampil, sedangkan 5 mahasiswa lain kan tidak tampil hari itu. Maka tolong salah satu dari 5 mahasiswa yang tidak tampil hari itu diberi tugas untuk melakukan perekaman layar. Saya kira untuk bagaimana mekanisme perekaman layar ada banyak cara. Nanti dalam deskripsi video ini akan saya berikan link beberapa video tutorial yang pernah saya buat untuk Bapak Ibu membuat perekaman layar. Lalu setelah itu, tagihan dari proses peer teaching ini adalah rekaman video berdurasi sekitar 30 menit yang oleh Bapak Ibu nanti disimpan di dalam Google Drive pribadi masing-masing. Kemudian atur setting agar semua orang yang punya link bisa melihat gitu. Jangan sampai nanti ketika dibuka oleh dosen, oleh guru pamong ternyata butuh akses ya. Pastikan setting, atur semua orang bisa melihat, yang punya link bisa melihat, lalu unggah ke LMS. Nah, seperti itulah pelaksanaan peer teaching tahun ini. Semoga video ini bisa memberikan gambaran atas pelaksanaan peer teaching. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.